Tampilan dari sebuah peripheral gaming ataupun apapun itu bentuknya gitu ya, entah itu keyboard, mouse, bahkan hingga headset, pasti memiliki tampilan yang bisa dibilang mencolok. Nah, oleh karena itu, kali ini Pichel akan kembali lagi nyuguhin sebuah review dari peripheral gaming berbentuk headset yang tampilannya secara umum tuh kalem dan bisa dibilang memang nggak ada agresifnya sama sekali. Tapi di sisi lain, nggak cuma itu doang yang ditawarkan oleh headset ini. Karena ada sesuatu yang menarik sebenarnya di headset ini. Kita akan bahas secara lengkap pada review kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan bahas sebuah headset gaming yaitu Rexus Thunderfox HX9 Gaming Headset. Gaming headset ini tuh membawa beberapa selling point yang saat ini tuh sudah umum lah untuk kita temukan pada gaming headset yang dari brand-brand lain. Terus kemudian kalau teman-teman tanya bedanya apa gitu ya, nah silakan teman-teman simak aja dulu di video kali ini supaya bisa menjawab rasa penasaran teman-teman sekalian. Dan seperti biasa untuk review kali ini nanti kita akan bahas headset ini mulai dari packaging luar, isi paket penjualan, penampakan, hingga gimana pendapat pribadi Pichel terkait dengan headset ini. Jadi mari kita ambil posisi nyaman, selonjorkan kaki, dan kita akan mulai reviewnya. Pertama kali mulai dari packagingnya dulu, di mana kotak kemasannya ini tuh menggunakan bahan karton yang cukup tebal, sehingga walaupun kotaknya penyok-penyok pas diantar ke tempat Pichel, seenggaknya bentuknya masih kotak lah gitu ya. Nggak kayak beberapa headset yang Pichel pernah review sebelumnya, di mana datang udah bentuknya udah nggak kotak lagi gitu. Warna yang ditawarkan pada kotaknya ini juga dominan putih, di mana pada sisi depan kita akan ditunjukkan dengan penampakan headsetnya, lengkap dengan logo Rexus, fitur-fitur selling point-nya, dan juga codename untuk headset ini yaitu Thunderfox. Pakai V ya, bukan pakai F, apalagi pakai P. Jadi Thunderfox. Thunderfox. Next, di sisi kanan kotak hanya terdapat logo Rexus di bagian atas dan potongan gambar headsetnya yang menunjukkan gambar sebagian dari headband, earcup sebelah kiri, dan juga sebagian dari mikrofonnya. Penampakan serupa juga bisa kita temukan pada sisi kiri kotaknya, di mana hanya potongan gambarnya aja yang beda. Di sini nanti kita ditunjukkan sebagian dari earcup sebelah kanan dan juga sebagian dari headbandnya juga. Kemudian di sisi belakang lah, tampilannya jauh lebih ramai dan juga lebih informatif. Karena pada sisi ini kita ditunjukkan kembali penampakan utuh dari headsetnya, lengkap dengan spesifikasi untuk driver headset dan juga mikrofonnya. Enak nih kalau kayak gini ya, jadi nggak ngerasa beli kucing dalam karung gitu. Sementara untuk sisi atas dan juga bawahnya ini tergolong polos aja dan nggak ada tulisan apa-apa. Setelah udah bahas luar kotaknya, kita akan masuk kepada paket penjualan. Di mana untuk produk ini sendiri kita hanya akan mendapatkan satu unit headset yang sudah dilengkapi dengan fixed microphone, kabel tipe braided sepanjang 2 meter, dan hanya ada kertas garansinya aja, tanpa ada manual guide dalam bentuk apapun. Udah, itu aja sih paket penjualannya. Benar-benar simple dan juga singkat banget. Pada bagian desain, gaming headsetnya ini tuh sebenarnya ada dua model ya teman-teman, yaitu yang warna hitam dan juga warna putih. Tapi berhubung menurut Pichel jauh lebih keren yang putih, jadi Pichel ambil yang putih aja untuk review kali ini. Start dari bagian atas, headband pada gaming headset ini terbuat dari sepasang kawat metal, dan masing-masing ini di-cover dengan tube ataupun pipa yang terbuat dari bahan plastik, di mana menggunakan warna hitam dengan matte finish. Dan untuk adjusternya, gaming headset ini menggunakan mekanisme auto adjuster, yang dilengkapi dengan bantalan tipis tapi empuk, sebagai penyangga headsetnya di atas kepala kita. Nanti ini untuk bantalannya tuh dilapisi dengan material kulit sintetis yang feel-nya tuh lembut dan juga halus. Sisi positifnya kalau teman-teman tanya dari auto adjuster, jelas kita nggak usah ribet-ribet lagi untuk ngatur headset di atas kepala kita. Tinggal pakai aja, dia udah akan langsung ngepas sendiri. Tapi di sisi negatifnya, ada beberapa orang yang memang akan merasa nggak nyaman banget kalau bagian atas kepalanya tuh jadi kayak ditekan oleh headsetnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari feel pemakaiannya, Pichel bisa bilang agak aneh. Karena feel pertama yang Pichel dapatkan pada saat menggunakan headset ini tuh sebenarnya adalah kegedean. Jadi pada bagian atas daun telinga Pichel tuh kayak nggak ketutup bagian earcupnya. Hal ini sih mungkin karena bentuk headbandnya yang terlalu bundar ataupun round gitu. Jadi titik cengkram headsetnya tuh malahan ada di bagian bawah dari telinga Pichel. Lanjut ke bagian earcupnya, headset gaming ini menggunakan earcup berbentuk oval dengan dimensi 10 x 9,3 cm yang sudah pasti bisa menampung seluruh bagian telinga kita. Area luar cupnya ini menggunakan material plastik yang solid dan juga kuat, tapi dengan permukaan yang rata, halus, dan juga licin. Bagian cupnya ini nanti mendapatkan sentuhan warna putih yang bersih dengan matte finish, dan dihiasi dengan area RGB LED yang mengitari bidang luarnya, serta huruf R ataupun L pada bagian atas, dan juga teks logo Rexus di bagian bawahnya. Ring LED-nya itu bukan yang tipe yang terang-terang gimana gitu ya teman-teman, tapi lebih ke arah soft gitu.
dan agak-agak diffuse. To be honest, Picha lebih suka dengan tampilan LED RGB yang seperti ini. Apalagi kalau kita pakai di tempat yang agak remang, bahkan gelap gitu ya. Ini kayak lagi berasa di dunia Tron atau kayak Avatar gitu. Tapi sayangnya nggak ada modul ataupun aplikasi untuk mengatur tampilan LED RGB-nya. Jadi LED-nya itu akan otomatis nyala kalau headsetnya kita connect kepada device, gerakannya kayak muter-muter aja gitu. Kayak membosankan lah. Next, nanti ke bagian dalam, headset gaming ini tuh dilengkapi dengan ear cushion setebal 2,5 cm yang feel-nya itu fluffy banget. Dan halus karena memang material kulit sintetis yang digunakan sebagai pelapisnya. Ear cup-nya ini kerasa hangat kalau kita pakai di ruangan yang cukup dingin. Tapi bisa bikin gerah juga kalau misalnya teman-teman menggunakan di dalam lokasi yang lumayan hangat. Tapi untungnya ear cushion-nya ini bisa kita ganti kalau lapisan kulit sintetisnya ini rusak. Atau bisa juga teman-teman ganti aja dengan yang bahannya semacam kain-kain gitu. Jadi memang jauh lebih adem. Kalau teman-teman bingung nyari di mana, banyak sebenarnya di toko hijau ataupun di toko oranye yang jual. Dan part terakhir di bagian desain adalah omnidirectional microphone yang tersemat pada headset ini dengan tangkai yang fleksibel. Jadi kita bisa adjust arah mikrofonnya sesuka kita. Tapi untuk detail mikrofonnya, seperti kayak speknya, Picha akan bahas lebih lanjut nanti pada bagian fitur. Jadi secara keseluruhan, dimensi gaming headset ini sebenarnya adalah 19 x 22 cm, dengan ketebalan total dengan mikrofonnya adalah 22 cm, dan bobot sekitar 339 gram saja. Kemudian sebagai konektor audionya, headset gaming ini menggunakan kabel bertipe braided sepanjang 2 meter, dengan terminal box di tengah yang berisi switch mode mikrofon, dan slider volume untuk headsetnya. Serta ini sudah menggunakan interface USB Type-A 2.0. Karena itu penggunaan headset seperti ini jadinya kayak terbatas aja, hanya untuk PC ataupun untuk laptop, yang sudah pasti udah ada port USB-nya. Sedangkan untuk HP agak PR, karena kita harus menggunakan dongle, terus juga rebutan sama charger kalau HP-nya lowbat. Dan di sisi lain belum tentu juga banyak headset yang support untuk pakai audio via USB. Karena boro-boro, kadang-kadang dia juga nggak bisa ngasih power sama sekali buat keluar. Nah, setelah kita udah bahas panjang lebar ngomongin soal desain, sekarang kita akan masuk ke bagian inti dari gaming headset ini, yaitu driver headsetnya dan juga mikrofonnya. Pertama kali mulai dari driver headsetnya, di mana pada masing-masing ear cup-nya terdapat driver speaker dengan diameter sebesar 50 mm. Dan untuk detail spesifikasinya, driver speakernya ini memiliki impedans sebesar 32 ohm, yang bisa dibilang cukup tinggi lah, walaupun masih di level yang standar. Sementara lebih lanjut, masing-masing driver headsetnya memiliki nilai sensitivitas mulai dari 110 desibel hingga 3 desibel. Dengan rentang frekuensi yang dapat dijangkau mulai dari 20 hingga 20.000 Hz, dan output maksimum hingga 30 mW. Sebenarnya untuk spek driver speakernya ini cukup mediocre lah, rata-rata banget lah. Sementara kalau ditanya soal kualitas suara, ini headsetnya memang enak banget buat dengerin beragam lagu. Mulai dari lagu EDM yang jedak-jeduk, sampai yang suara sendu mendayu-dayu gitu, kayak Mbak Fanny Sugi Bornean gitu ya, itu sopan banget lah masuk ke telinga kita. Tapi, pas Picha tes mainin game kayak FPS yang banyak suara langkah kaki dan juga tembak-tembakannya, berasa kayak game CSGO ataupun Valorant gitu ya. Suaranya malahan kayak mampet gitu, dan nggak semegah waktu dengerin musik. Ya kalau bahasa Inggrisnya kayak agak muffled gitu lah. Picha jadi bingung sebenarnya. Ini headset gaming atau headset musik sih sebenarnya? Ini apa nggak salah? Terus sama nih kayak di bagian LED RGB-nya tadi, di mana headset gamingnya ini tuh nggak dilengkapi dengan aplikasi tambahan sebagai booster suaranya. Jadi mau nggak mau, kita pakai apa adanya aja, dan nggak ada pengaturan sama sekali. Dan seperti yang sudah Picha mention di bagian desain, bagian ear cup-nya ini masih ada spot yang kebukanya. Oleh karena itu, imbasnya isolasi suara jadi berkurang, karena ada spot yang terbuka. Plus juga suara yang kita denger jadi headsetnya tuh kayak bocor kemana-mana gitu. Nih teman-teman denger aja dulu deh, gimana bocor suaranya kalau misalnya teman-teman pada penasaran. Ini kita tes dengan 100% volume headset dengan 50% volume laptop. Check this out. Lebih lanjut kita bahas mikrofonnya, di mana perangkat audio capture-nya ini tuh dibuat dengan model fix alias tidak bisa dicabut pasang dari bodi headsetnya. Dan ini memiliki panjang bodi sekitar 11 cm mulai dari ujung driver hingga kepada area ear cup headsetnya. Driver pada mikrofonnya ini bertipe omnidirectional dengan diameter driver sebesar 1,5 mm. Dan gak tanggung-tanggung, Rexus menempatkan 4 driver yang diletakkan sedemikian rupa di dalam case mikrofonnya, agar daya tangkap suara dari mulut kita jadi jauh lebih solid. Dan secara spesifikasi, mikrofonnya ini tuh memiliki impedans pada mikrofonnya sebesar 2200 ohm dengan tingkat sensitivitas yang bisa menjangkau mulai dari minus 42 hingga 3 desibel. Jadi secara jangkauan audio capture-nya itu bisa sensitif banget, bahkan bisa menangkap bisikan-bisikan suara dari teman-teman kita. Walaupun pada situs resmi Rexus nggak menyebutkan soal apa-apa terkait dengan fitur noise cancelling untuk mikrofonnya. Walaupun kalau misalnya teman-teman tanya, masih ada sih suara-suara dari luar tuh atau dari belakang yang bocor masuk ke dalam mikrofonnya.
Ya, buat yang penasaran ini deh, hasil tes mikrofon Rexus Thunderfox HX9 gaming headset oleh Jalox. Cek di sub. Ya, ini dia contoh hasil tangkapan dari mikrofon Rexus Thunderfox HX9 gaming headset. Ini katanya menggunakan 4 driver mikrofon ya teman-teman, dan tingkat sensitivitasnya bisa sampai minus 42 desibel, yang artinya dia bisa menangkap nggak hanya suara ngomong biasa tapi juga suara bisik-bisik. Jadi kalau kayak gini katanya dia bisa juga ketangkap loh teman-teman. Kedengeran apa enggak? Ini Jalox ngomong sambil bisik-bisik. Nah, kedengeran nggak tuh barusan? Atau kalau misalnya ada yang pengen bikin ASMR kayak gini nih, nggak tahu kedengeran apa enggak. Terus di belakang kamera ada Ivan. Van, nyota. Udah makan belum lo? Belum. Sian guys. Belum makan guys. Gitu. Nggak tahu tuh suaranya Ivan ketangkap apa enggak. Nah, tapi di sini ada terminal yang lumayan kecil, meskipun masih kelihatan agak bulky ya, lumayan kecil. Dan ini ada tombol volume untuk headset dan juga tombol mute untuk mikrofonnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini di Audacity-nya kelihatan ya, itu udah grafik-grafik yang bergerak. Ini kita mute sekarang, 3, 2, 1, mute. Nah, ini tombol grafiknya udah pada datar ya. Ini kalau teman-teman dengar ada suara Jalox, ini dari mikrofon yang ada di kamera. Nah, sekarang kita unmute lagi, 3, 2, 1. Halo. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Ya, segitu aja deh ya. Thank you. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Rexus Thunderfox HX9 gaming headset merupakan gaming headset yang memiliki setidaknya dua sisi. Either easy choice atau malahan hard to choose. Gila, bahasa Inggrisnya cocok banget ya. Easy choice atau malahan hard to choose. Oke. Karena dari konsep desainnya, Pichel pasti yakin banget banyak teman-teman yang suka dengan kesimpulan modelnya. Dan kalau teman-teman yang udah dengar persepsi Pichel dari review kali ini, pasti udah banyak teman-teman yang jadi nggak suka dengan headset gaming ini. Tapi sekali lagi Pichel ingatkan, ini adalah murni dari hasil testing dan pendapat pribadi Pichel. Teman-teman tes dan rasakan sendiri gimana menggunakan headset gaming ini. Ada yang kurang sebenarnya Pichel mention tadi, bahwa dari segi soundstage, headsetnya ini memiliki soundstage yang cukup luas. Ini dia makanya saat digunakan mendengar lagu genre akustik, produksi suaranya jadi jauh lebih luas banget rasanya. Tapi entah kenapa, profile tersebut nggak kebawa pada waktu kita main game. Apakah ini bisa jadi imbas dari isolasi suaranya yang nggak nutup? Itu bisa juga. Atau mungkin nggak optimal aja akan optimalisasi headset ini. Bisa jadi. Nggak tahu. Sementara untuk harganya sendiri, headset gaming ini dibanderol dengan harga 200 ribuan aja di situs resmi dari online shop resmi dari Rexus. Ini harga yang, ya pokoknya nggak terlalu ekspektasi tinggi-tinggi amat lah. Tapi ini Pichel jadi lebih banyak dengerin buat lagu sih, daripada buat main game. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Jadi ini headset gaming apa headset lagu? Malahan kayaknya lebih banyak kita pakai buat editing video nggak sih? Agak ironi ya.